Ya, kita kembali di Tokoh Kita masih bersama dengan Zulkifli Hasan, dan sebelum kita berlanjut obrolannya, kita akan menyimak dulu tayangan berikut ini. Partai Amanat Nasional atau PAN pada Rabu malam lalu menggelar halal bihalal Idul Fitri 1438 Hijriah di kantor Dewan Pimpinan Pusat di Jalan Senopati, Jakarta Selatan. Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan selaku tuan rumah saat memberi sambutan menyapa satu persatu tokoh yang hadir dalam acara tersebut. Ada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Umum Partai Idaman Roma Irama, dan Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabtaodang. Tentu saja tidak ketinggalan dua politisi senior PAN, Amin Rais dan Sutrisno Bahir. Tak ketinggalan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno. Di luar tokoh politik hadir juga Din Syamsuddin, Abdullah Gimnasyar atau AA Gim, Bahtiar Nasir, Habib Ali Jabir, Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah Basri Bermanda. Para tokoh agama dan ulama yang hadir kebanyakan yang pada Pilkada DKI Jakarta lalu tidak mendukung pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Zulkifli sangat pandai menyapa para tamunya. Ia memang dikenal sebagai politisi yang sangat akrab dengan siapapun, santun, serta sangat pandai berkomunikasi. Sebagaimana di tempat-tempat lain, Zulkifli tidak pernah absen bicara tentang Pancasila, Persatuan, dan NKRI. Ketua MPR RI ini juga mengajak semua pihak untuk terus bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di luar tokoh, para kader PAN dan relawan pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memadati tempat acara untuk bersilaturahmi, menikmati aneka hidangan dan sajian musik gambus. Oke, menarik sekali halal bihalalnya. Ini kalau dilihat dari tokoh-tokoh yang datang sepertinya merepresentasikan kekuatan politik tertentu. Benar gak sih sebenarnya sih, Bang? Ya, kita halal bihalal kemarin saya memiliki pendapat ya. Boleh saja kita berbeda dalam politik ya, berbeda pendapat, tapi kita ini kan saudara. Kita sebangsa setanah air ya. Perbedaan kita itu kan jalan untuk bersaing untuk fastabiqul khairat ya. Berlomba-lomba mengadu gagasan, mengadu konsep, mengadu kebaikan. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu perbedaan itu jangan menghalang kita untuk silaturahim. Ya, jangan kalau sudah koalisi ini terus ketemu saya tidak begitu. Buat saya semua keluarga, semua saudara. Semua dirangkul ya, gitu semua, ya. Karena kita memang keluarga, kita ini saudara, sebangsa setanah air. Itulah perintah Pancasila kan. Kita ini senasib sepenanggungan. Kita ini keluarga besar gitu. Oleh karena itu tidak boleh ada sekat-sekat ya antar partai. Partai ini jalan alat kita untuk menuju kesejahteraan rakyat itu. Jadi jangan itu yang membuat kita menjadi jauh, menjadi pisah, apalagi membuat kita menjadi bermusuhan, apalagi konfrontasi, kan salah itu menurut saya. Oleh karena itu selalu saya dimanapun semua saya undang, dan saya juga siapapun yang mengundang saya datang. Walaupun kita beda dukungan, beda pendapat, kan biasa saja dalam demokrasi. Saya mendukung gubernur A, lalu gubernur kan kita tetap saudara, ngobrol, tetap ngopi bareng. Karena apa salahnya gitu? Ya kalau saya kalah, ya saya terima, Anda yang menang, kita hormati. Dan nanti kan tarung lagi, mungkin saya yang menang. Itulah demokrasi. Kan indah kalau begitu. Jangan seolah bermusuhan. Gitu. Wah ini, jangan dong. Kalau semua negarawan, semua politikus ngomongnya begini enak sih, Pak. Ya memang harus begini, dulu begitu. Pendiri negeri ini mencontohkan begitu. Ya. Boleh beda partai, boleh beda dukungan, beda politik, tapi kalau kita ini keluarga besar saudara, itu buat saya. Ini memang kalau bicara mengenai Zulkifli Hasan memang tidak bisa dilepaskan dari Pancasila karena selalu berbicara mengenai Pancasila, gitu ya. Memang Pancasila itu tidak boleh lepas dari kita karena itu dasar, landasan, ideologi, falsafah, pandangan hidup. Jadi perilaku kita ini harus seperti itu. Nah, jadi kalau orang bermusuhan, beda pandangan terus, ini kan nggak Pancasilais, itu nggak Pancasilais, bukan soal dukungan. Jadi kalau dukung gubernur itu bukan yang Pancasila, bukan, itu salah itu. Itu nggak ada hubungannya sama Pancasila itu, ya. Yang perilaku. Pancasila tidak itu perilaku kan. Nah, saya menang, Anda kalah, terus saya mengejek, ini nggak Pancasila itu. Atau kalau saya menang, yang lawan saya cut semua, itu juga tidak Pancasila. Betul, itu politiknya namanya politik belah bambu. Kita ini politik kebangsaan, politik Pancasila, itu. Tapi kalau lihat, apakah sekarang ini seperti ada ancaman untuk keberadaan Pancasila di negara ini? Nggak ada menurut saya, tidak. Bahwa
ada nilai-nilai yang mulai memudar, iya, ya itu harus kita perkuat kembali, ya. Tapi kalau terancam tidak. Yang menjadi ancaman itu kesenjangan. Kesenjangan. Kesenjangan dalam hal apa nih? Pakai ekonomi atau pertumbuhan apa namanya? Growth ekonomi, pertumbuhan ekonomi, ya. Itu bayangkan 60% tuh Jawa. Growth itu 60% Jawa. Ada di Jawa, ya. 20% Sumatera, 20% Indonesia lainnya. Bayangkan kecil itu ya. Iya, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku tuh 20%. Jawa 60% sendiri. Itu kesenjangan pertumbuhan. Antara individu, ya, bayangkan 5% orang menguasai konsumsi hampir 60% misalnya. Atau 1% orang menguasai tanah 70%. Iya. Itu bayangkan yang lainnya 30-nya ngapain? Itu. Nah, sekarang dulu saya kasih tahu ya. Kenapa sih Amerika itu mulai ada politik sentimental, anti asing. Eropa juga begitu. Kita juga begitu. Saya bilang ini bukan soal agama. Ini soal berkembangnya teknologi dan kesenjangan. Orang desa yang melihat kelakuan orang kota makan enak, bermewah. Sementara teman-teman kita di kabupaten desa, dia bingung besok makan apa. Ngelihat nih sekarang kelihatan melalui medsos, diviralkan begitu. Marah nggak? Ini makannya banyak banget, kita nggak makan. Iya. Apalagi kebiasaan di medsos sebelum makan bukan berdoa tapi foto. Foto ini, makanan. Wah ini pejabat ini kok bermewah. Kami nanam cabai rugi. Nah gitu kan. Ini kok kaya sekali. Jetnya pribadi, mobil semua ini. Lah kami di rumah toilet aja nggak ada. Jawa kok ada 21, pesen tombol makanan datang, ya pakai Gojek kan datang, apa saja. Kami bingung besok nanam apa. Ini kemarahan. Ya, jadi oleh karena itu tidak ada lain kecuali kita harus kembali kepada Pancasila itu apa? Senasib sepenanggungan, sejahtera bersama. Kalau tidak, nggak ada jalan mundur, bisa pecah Indonesia. Bayangkan kalau 1000 orang kelaparan, 2 orang yang kenyang, apa nggak marah? Dengan teknologi yang sekarang, kelihatan semua. Kita ngomong gini semua orang tahu, nggak ada yang rahasia. Tembok pun sekarang bisa menyiarkan berita. Kita bilang tertutup, udah kemana-mana itu viral kemana-mana. Oleh karena itu semua orang akan tahu. Nah bayangkan, kalau orang tahu saat sementara banyak sekali yang punya, orang juga tahu semuanya sebagian besar nggak punya apa-apa, apa yang terjadi? Kecemburuan semakin meningkat. Itu akan melahirkan akibat sosial yang sangat luar biasa. Ini yang tidak boleh jalan mundur. Kalau jalan mundur masih mending, bisa bubar kita. Bisa bubar. Karena dari kecemburuan ini bisa menimbulkan apa? Mungkin ada perilaku anarkis. Bayangkan kalau misalnya Jawa, apapun ada, kita pergi ke timur, ada kota. Kota, rumah orang kota itu nggak ada toiletnya. Bayangkan, sementara di sini apapun ada. Katanya NKRI, senasib sepenanggungan, kebersamaan, keadilan, gotong royong, keluarga besar. Nah, nanti lama-lama orang nggak percaya lagi sama Pancasila. Mana itu? Mana itu Pancasila malah jadi itu yang dikatakan Pancasila atau tidak Pancasila. Bukan soal pilkada ya. Gitu. Baik, ini menarik sekali, tapi kita harus break dulu, kita bahas lebih lanjut lagi mengenai Pancasila usai pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.